pemain Turkmenistan yang bersedih. Bahkan bukan hanya itu saja yang bikin pecinta sepak bola Indonesia bangga. Sebab usai laga-laga pelatih Turkmenistan, Mergen Orasov juga memuji permainan timnas Indonesia. Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Sekali lagi saya mengucapkan selamat dan tahniah kepada Indonesia kerana berjaya mengalahkan Turkmenistan 2-0 semalam guys. Jadi timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan yang kira membanggakan juga sebab Turkmenistan ini di ranking yang ke-135, jauh lebih tinggi daripada Indonesia ya. Dan kemenangan 2-0 ini adalah kemenangan yang gemilang juga sebab ini adalah ajang match day menaikkan ranking ya. Namun yang lebih mencuri perhatian adalah sikap para pemain timnas Indonesia itu sendiri yang memperlihatkan rasa hormat yang luar biasa terhadap lawan Turkmenistan ini. Meskipun dalam kemenangan mereka yang begitu pentingnya semalam itu, dan bagaimana media di Turkmenistan memberikan penghargaan dan apresiasi khusus terhadap pemain-pemain Indonesia yang telah menampilkan sikap sportivitas yang tinggi yang begitu menginspirasi. Jadi melalui video pada kali ini guys, pertandingan yang bersejarah ini, bagaimana kita memahami bagaimana sportivitas itu berlaku dan dapat kita menjadi penilai utama dalam dunia olahraga ini dan menjadi sumber inspirasi juga kepada penggemar-penggemar yang selalu menghormati lawan bahkan ketika meraih kemenangan. Jadi ini yang kita ingin soroti dalam video pada kali ini guys. Jadi di dalam channel online news ya, kepada orang yang ketemu channel ini kalian boleh subscribe, like, share dan komen juga. Tanpa berbasa-basi yuk guys, kita simak dulu video ini. Take place in the Central Asian country of Turkmenistan in September. Our Kim Hae-sung reports on how the preparation work is going and what Media Turkmenistan kagumi sikap respect pemain Gemparkan Indonesia. Asia Tengah. Media Turkmenistan Arena News kagumi sikap respect yang ditunjukkan pemain Indonesia yang berhasil mengalahkan Turkmenistan di laga uji coba bertajuk FIFA Matchday September 2023. Menurut media yang berbasis ASGABA tersebut, para pemain Indonesia sangat menghormati lawan dan tidak tinggi hati meskipun berhasil memenangi pertandingan. Wah, ini Tim barulah Indonesia bagus. Tidak tinggi hati meskipun memenangi pertandingan. Ini yang kita mau guys sebenarnya. Di mana-mana perlawanan pun, yang penting kalau ada sportivitas yang tinggi, yang kalau menang tidak memprovokasi, itu yang kita mau sebenarnya dalam sepak bola ini. Sebab sepak bola ini menyatukan setiap negara ya. Dia hanya 90 menit dalam permainan itu memang bergengsi rivalnya. Tetapi selepas 90 menit itu seharusnya apa yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia ini, beginilah sikap yang sepatutnya ditunjukkan juga oleh tim-tim lain guys. Oke, kita tengok. sangat menghormati pemain Turkmenistan, mereka tuan rumah yang baik, bunyi pernyataan Arirang dalam artikel terbaru mereka Sabtu 9 September 2023. Mereka tidak bersikap sombong dan tinggi hati meskipun berhasil memenangkan laga, imbuhnya. Apa yang ditunjukkan pemain Indonesia kepada pemain Turkmenistan patut untuk dicontoh negara lain, sambung Arirang News. Pada laga tersebut, Garuda menang dengan skor 2-0. Timnas Indonesia berhasil unggul di laga ini berkat gol Dendi Sulistiawan di babak pertama dan Egy Maulana Fikri di masa injury time. Usai laga, para pemain Indonesia menyambut kemenangan tersebut dengan sukacita. Di sisi lain, para pemain Turkmenistan tampak meratapi kekalahan yang diderita dari tuan rumah Indonesia. Kan dia. Pemain timnas Indonesia tidak tinggal diam melihat momen itu. Beberapa pemain langsung menunjukkan rasa respect dengan menyelami sembari memeluk para pemain. Dendi Sulistiawan guys. Dia tunjukkan sikap seperti itu. Sepatutnya semua pemain sepak bola ya, pemain mana-mana lah pun, Malaysia, Vietnam, Thailand, kalau di Asia Tenggara ini perlu menunjukkan satu sportivitas yang tinggi dulu. Barulah kita direspek juga oleh orang lain. Dia macam begitulah. Kalau kita ingin dihormati, kita perlu menghormati orang lain. Dan kalau kita ingin juga disayangi, kita perlu menyayangi orang lain. Begitulah sikap
orang-orang Asia ini sepatutnya guys. Tapi ada segelintir ya oknum-oknum yang selalu bersikap provokasi dan sebagainya. Itu di mana-mana negara pun ada sebenarnya. Bukan saja di Malaysia, di Indonesia, Vietnam, Thailand, semua ada guys. Tetapi bagaimana kita sebagai individu menyingkapi, menyanggahi setiap komen-komen negatif itu untuk menjadi positif dan sebagai menjadi inspirasi pembimbing. Walaupun dia negatif ya komennya, tetapi apabila kita melihat perkara itu dari sudut positif, maka kita ambil positif, akan jadi positif seperti ini. Nah, ini ditunjukkan sikap pemain timnas Indonesia ini. Nah, kita respect ya. Main Turkmenistan yang bersedih. Bahkan bukan hanya itu saja yang bikin pecinta sepak bola Indonesia bangga. Sebab usai laga-laga pelatih Turkmenistan, Mergen Orasov juga memuji permainan timnas Indonesia. Begini katanya, Indonesia bermain bagus, saya puas melihat pertandingan hari ini, semoga ada kesempatan untuk bermain kembali, ujarnya saat konferensi pers usai pertandingan di Stadion GBT Surabaya Jumat malam. Mergen mengatakan pihaknya sebenarnya sudah menganalisa pertandingan Indonesia versus Argentina saat FIFA Match Day 19 Juni lalu. Menurutnya, tim asuhan Shin Tae-yong mampu bermain bagus dan memberi perlawanan sengit kepada tim Tango yang berstatus juara dunia. Saat melawan Argentina dan pertandingan cukup bagus, mereka memiliki pelatih yang bagus, ucapnya. Pemain-pemain timnas Indonesia, kata Mergen, juga memiliki kualitas yang bagus, serta menjadi ancaman berbahaya bagi tim-tim lain. Tim Indonesia punya pemain dan pelatih yang bagus dan terorganisasi dengan bagus, katanya. Meski demikian, Mergen memastikan kekalahan yang diterima Turkmenistan akan digunakan mereka untuk belajar. Oke guys, itulah Indonesia sebenarnya. Itulah rakyat Indonesia. Dan rakyat di sebelah bagian Asia Timur ini mempunyai sikap dan sifat yang sangat menghormati orang lain. Walaupun dalam keadaan yang sudah menang 2-0, dan menang ini menang ke atas timnas yang Turkmenistan yang rankingnya lebih tinggi ya, 135 ranking. Jadi meskipun sudah kemenangan begitu, mereka tidak memprovokasi, mereka tidak mengejek dan sebagainya. Ini berbeda ya dengan penyokong atau pemain Thailand ya hari itu ketika menentang Malaysia juga, dan ketika pemain Thailand menentang Indonesia itu banyak provokasi, mereka menarik-narik lagi. Itu ada dalam video yang lepas waktu Piala AFF berlangsung U20 kalau tidak silap masa itu. Nah, itu satu provokasi yang tidak sepatutnya berlaku. Itu menyebabkan mental dan emosi, kemungkinan bukan saja pemain tetapi pendukung kepada Indonesia, pendukung kepada Malaysia juga rasa terguris ya oleh pemain Thailand apabila dia menarik-narik, melihat, menampakkan bahwa mereka sudah mencetak gol tetapi berlalu di depan pegawai-pegawai, pengurus, manajer, coach, pelatih di tempat pasukan Malaysia. Itu menunjukkan sikap pemain Thailand yang tidak baik. Jadi apa yang ditunjukkan oleh sikap pemain-pemain Indonesia ini mungkin telah dididik ya, dididik awal oleh Bapak Erick Thohir, oleh pengurusan yang terdahulu, juga oleh Sinteyong sendiri ya, untuk pemain-pemain ini supaya menjaga mental dan emosi. Sebab apabila kita terganggu oleh mental dan emosi, itu yang menyebabkan fokus kita akan hilang, akan lari. Dan Indonesia telah menampilkan satu sikap dan mutu permainan yang membanggakan warganya. Nah, jadi itu sikap contoh yang perlu diambil perhatian oleh semua tim. Oke guys, mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri terkait dengan perkara ini. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Apapun adab dan sopan budaya kita itu kita jaga sebaiknya. Di saat kita diambang kemenangan, di saat kita di atas, jangan kita lupa di bawah ini. Jangan kita merendah-rendahkan yang di bawah itu. Disinilah yang menampakkan sikap kita yang sebenar apabila sudah berada di kedudukan yang di atas. Selamat dan tahniah sekali lagi untuk timnas Indonesia memperoleh kemenangan menentang Turkmenistan 2-0 dan memperbaiki ranking FIFA daripada 150 kini yang terkini 147. Sedikit lagi guys, naik
jika Indonesia ini dulu tidak di-ban oleh FIFA, kemungkinan sekarang ini ranking Indonesia jauh lebih tinggi ya ketimbang dengan mungkin negara-negara Asia Tenggara yang lain. Mungkin termasuk Thailand dan Vietnam, tetapi dia di-ban berapa lama Indonesia hari itu, menyebabkan mereka tidak dapat membuat peluang-peluang persahabatan dan juga tidak dapat poin-poin. Jadi sekarang ini mereka bermula mengejar kembali poin untuk ranking yang teratas. Oke, sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.